Perkenalkan, nama saya Harventa Ginting dengan NPM 235103020. Di sini saya akan mempresentasikan untuk melaksanakan evaluasi kurikulum. Untuk melakukan evaluasi kurikulum itu, yang pertama, menentukan tujuan evaluasi kurikulum. Sebelum evaluasi dilakukan, tentukan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai. Contohnya, apakah untuk revisi kurikulum, apakah untuk kesesuaian implementasi kurikulum, apakah untuk mengetahui efektivitas hasil pembelajaran. Contoh tujuannya yaitu mengukur apakah kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, menentukan aspek yang dievaluasi. Identitas aspek-aspek penting dalam kurikulum yang perlu dinilai, misalnya kesesuaian isi kurikulum, tercapainya tujuan pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, kesiapan guru dan sarana prasarana, strategi pembelajaran dan penilaian. Dan yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Instrumen yang valid dan reliable seperti kuesioner untuk guru, siswa, dan orang tua, wawancara mendalam dengan stakeholder, observasi pelaksanaan pembelajaran, analisis dokumen atau RPP, silabus, laporan hasil belajar. Nah, yang keempat, mengumpulkan data. Lakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Ada yang internal, guru, kepala sekolah, dan siswa. Ada juga eksternal, alumni, dunia industri, perguruan tinggi mitra. Yang kelima, menganalisis data. Gunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menilai kelebihan dan kekurangan kurikulum, kesenjangan antara rencana dan pelaksana, dampak terhadap hasil belajar siswa. Menyusun laporan evaluasi. Laporan harus berisi temuan utama, rekomendasi pembaikan, bukti pendukung, data, grafik, kutipan responden. Langkah awal dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah menetapkan tujuan secara jelas dan terukur. Menentukan aspek yang dievaluasi. Evaluasi kurikulum mencakup beberapa aspek penting, antara lain kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, relevansi menteri, isi kurikulum dengan tautan kompetensi abad 21 dan dunia kerja, kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, efektivitas metode dan strategi penilaian, dukungan sarana prasarana sumber belajar serta kesiapan peserta didik. Untuk menyusun instrumen evaluasi disusun secara sistematis dan mengacu pada aspek yang dinilai. Instrumen dapat berupa kuesioner tertutup dan terbuka untuk guru, siswa, orang tua, dan stakeholder, paduan wawancara dan FGD, focus group discussion, format observasi kelas dan evaluasi dokumen pembelajaran, rubrik penilaian mengukur capaian hasil belajar siswa. Menindaklanjuti hasil evaluasi. Hasil evaluasi kurikulum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam revisi dan pengembangan dokumen kurikulum, perencanaan pelatihan guru, penyusunan strategi pembelajaran yang lebih efektif, penyediaan sarana prasarana yang mendukung implementasi kurikulum. Untuk melibatkan stakeholder dalam setiap tahap evaluasi. Perlibatan stakeholder menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan semua pihak. Stakeholder yang dilibatkan antara lain guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, pengawas, dan mitra eksternal seperti dunia usaha, industri, atau jiwa relevan. Dan di sini juga evaluasi kurikulum adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai efektif, relevansi, dan efisien kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini mencakup pinjaman terhadap isi pelaksanaan serta hasil dari kurikulum berlaku. Adapun kesimpulannya yaitu pelaksanaan evaluasi kurikulum merupakan bagian penting dari siklus pengembangan kurikulum. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh
dan berkelanjutan akan memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tetap relevan, adaptif, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih.